Bapak Ibu, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, tentu mari kita senantiasa tidak henti-hentinya mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ketaatan, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah kita dan melapangkan hati kita untuk hadir di masjid kita tercinta ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal sholih kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi adal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau, kita diakui sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk menjadi pemateri pengganti. Mudah-mudahan tidak mengurangi niatan kita dalam rangka menuntut ilmu. Karena ini mengganti, maka saya ingin menyampaikan kajian tematik, ya. Tidak melanjutkan kajian tauhid yang kita kaji di masjid ini setiap Sabtu pekan yang pertama. Jadi ini kita ngaji tematik, dan mari kita bersama-sama untuk mengkaji, memperdalam dan mempertajam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Jadi kita ngaji, memperdalam dan mempertajam pemahaman supaya nanti ini bisa menjadi ruh kita di dalam bertauhid, yakni suratul Ikhlas. Tafsir singkat surat Al-Ikhlas, surat favorit kita. Jadi ya surat inilah yang kemudian menjadi viral dengan istilah kul huwaili. Nah, ini suratnya surat ini.
surat Al-Ikhlas. Suratnya pendek tetapi cakupan maknanya cukup mendalam. Dan surat Al-Ikhlas ini adalah satu-satunya nama surat di dalam Al-Quran yang tidak diambil dari ayat yang ada di dalamnya. Ada surat Al-Baqarah, di dalamnya Allah Ta'ala itu menceritakan tentang Baqarah. Inna waha ya'muru an tadbahu Baqarah. Dinamakan surat Ali Imran karena di dalamnya Allah Ta'ala mengkisahkan tentang Ali Imran, keluarga Imran. Nah, surat An-Nas ini surat Al-Ikhlas ini mulai ayat pertama sampai terakhir ya, tidak ada kata-kata Al-Ikhlas itu. Dan kalau kita baca secara lengkap, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada itu ikhlasnya, tapi dinamakan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas ini artinya adalah memurnikan keesaan Allah. Jadi di dalam surat Al-Ikhlas ini ada ajaran tauhid yang menuntut kita untuk membersihkan keimanan kita dari kesyirikan, yang menuntut kita untuk senantiasa total di dalam keyakinan kita bahwa tidak ada Tuhan yang selain Allah. Sekaligus dengan memahami kalimat tauhid, yakni kalimat la ilaha illallah, yang ini juga merupakan pengakuan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita juga diharapkan bisa membebaskan diri kita dari kesyirikan, dari khurafat, dari tahayul, dari mistik-mistik, mitos-mitos yang muncul di tengah masyarakat. Ini makna Al-Ikhlas. Sehingga tidak heran kalau kemudian surat ini kita perdalam dan kita pertajam pemahaman kita, maka ya jadi ayat favorit, memang jadi surat favorit. Bukan karena pendeknya surat, bukan, tapi karena cakupan makna yang mendalam, yang ini terkait dengan masalah tauhid. Jadi menarik sekali surat Al-Ikhlas ini. Sayyid Qutb As-Syahid Sayyid Qutb, yang beliau ini adalah ulama kontemporer. Satu di antara karya tulis beliau yang fenomenal adalah tafsir fi dhilalil Quran, di dalam naungan Al-Quran. Jadi Sayyid Qutb ini matinya di tiang gantungan, Bapak Ibu, karena mempertahankan kebenaran. Itu kalau bahasa sekarang, beliau ini adalah termasuk ulama yang dikriminalisasi. Tapi beliau sudah meninggalkan karya tulis yang monumental. Salah satunya adalah tafsir fi dhilalil Quran. Kalau di Indonesia kita punya Buya Hamkah, yang beliau juga menyelesaikan karya tulisnya yang fenomenal, namanya Tafsir Al-Azhar. Yang ini beliau selesaikan di dalam penjara. Jadi itulah skenario Gusti Allah. Andai kata, ya kita tidak boleh berandai-andai ya, tapi Buya ini kan termasuk ulama yang sibuk ya. Jadi kalau tidak di penjara mungkin tidak selesai tafsir itu ya. Dan ini juga beliau di penjara tanpa salah. Di dalam bab-bab awal tafsir Al-Azhar itu dikisahkan itu. Jadi ketika itu beliau selesai mengisi pengajian ibu-ibu di Masjid Al-Azhar itu, sampai duhur, ba'da duhur beliau
istirahat. Bulan Ramadan itu bisa kita bayangkan di waktu zuhur panas-panas beliau sudah payah, mungkin sejak subuh beliau sudah menyampaikan kajian-kajian beliau. Kemudian tiba-tiba datang aparat yang menangkap beliau. Sampai kisah singkatnya itu, kemudian inilah jadi awal, kemudian beliau dipenjara dan akhirnya menyelesaikan 30 juz tafsir Al-Azhar. Nah, kalau Sayyid Qutb ini ya, tafsirnya judulnya Fi Dhilalil Quran. Beliau mengatakan dalam tafsir itu bahwa surat Al-Ikhlas ini ya, ayat pertamanya yang berbunyi Qul huwallahu ahad, katakan bahwasanya ya, Dia Allah itu as-sah. Ini adalah merupakan akidah bagi hati ya, jadi keyakinan. Kemudian penafsiran bagi wujud alam semesta. Jadi sesungguhnya alam semesta ini yang ada ini itu tadullu ala annahul wahid, memperjelas dan mempertegas bahwasanya Allah itu esa ya. Jadi itu yang dimaksud wa fi kulli syai'in lahu ayatun, dalam segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, matahari yang terbit dan terbenam secara teratur, pergantian siang dan malam, adanya semua makhluk ini itu sampai pada kesimpulan tadullu ala annahul wahid, menunjukkan bahwa Allah itu esa. Itu namanya yang dimaksud Sayyid Qutb itu penafsiran bagi wujud alam semesta. Jadi gampangane ngeten Bapak Ibu, ono alam niki ndodono lek Gusti Allah niku wonten. Ya, jadi alam ini adalah makhluk, Allah itu adalah khalik. Jadi alam ini adalah wujud, Allah itu adalah wajibul wujud ya. Jadi tidak mungkin ada alam semesta ini kalau tidak ada yang menciptakan, dan dialah Allah ya. Karena itu kata Sayyid Qutb, ayat ini juga merupakan manhaj, pandangan hidup bagi orang yang beriman. Karena surat ini mengandung pokok-pokok ajaran tentang hakikat Islam. Jadi kalau kita paham ayat ini, maka Islam kita itu semakin mantap. Paham surat Al-Ikhlas ini ya. Mohon maaf bukan ayat ya, surat Al-Ikhlas. Maka kata-kata Allahu ahad, Allah yang esa, ini adalah keyakinan kita bahwa Allah itu satu, sekaligus menolak kesyirikan dengan segala bentuk apapun. Nah, kesyirikan dalam bentuk apapun tertolak dengan ayat ini. Apa ndak hebat itu? Sehingga ndak heran kalau kemudian kita pahami ayat ini, kita akan selamat akidah kita, akan selamat tauhid kita. Dan juga ini menegaskan bahwa Allah itu zatnya tidak berbilang, tidak bisa kita hitung kebesaran kekuasaan Allah itu. Sebagaimana nikmat Allah kepada kita, kita tidak bisa menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, tidak akan mungkin bisa. Sudahlah pakai alat hitung yang secanggih apapun, pakai teknologi yang canggih, pakai komputer, pakai kalkulator, tidak akan bisa. Apalagi pakai napa niku simpoa, alat hitung tradisional, tambah tidak bisa kita menghitung nikmatnya Gusti Allah. Kemudian ayat berikutnya Allahus Samad, Allah lah tempat kita bergantung. Sekaligus ini memperjelas bahwa Allah Ta'ala itu tidak butuh kepada siapa-siapa dan tidak butuh apa-apa. Tapi kita sebagai makhluk itu butuh. Ya ayuhannas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu itu butuh kepada Allah. Apa ndak hebat ini, Pak? Sehingga ketika kita memahami ayat ini, maka hidup kita ini akan menjadi tenang karena kita itu berbacking kepada yang maha segala-galanya.
Sehingga apapun permasalahan-permasalahan ataupun problematika kehidupan yang kita hadapi, kita masih punya keyakinan Allahus Somad, Allah lah tempat aku bergantung. Sehingga seringkali saya katakan, kalau kita itu semakin bergantung kepada Allah Ta'ala, maka kita akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin kita itu menggantungkan pada kemampuan kita, itu berarti kita semakin memperlemah. Kemampuan apa saja itu? Kemampuan ekonomi kah, kemampuan pangkat dan jabatan kah? Apalagi kemudian merasa dirinya itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Wah, itu lemah, Pak. Jangankan 50 ribu saya hadapi. Wah, tiba barang diserbu tenan yo keplayu-playu. Itulah manusia. Semakin dia itu bergantung pada kekuatan dirinya, semakin dia itu ternyata nampak lemahnya. Tetapi ketika Allahus Somad, Allah lah tempat aku bergantung, semakin kita menggantungkan hidup kita kepada Gusti Allah, maka kita akan semakin kuat. Itu yang namanya dagangan pusat itu begitu, Bapak Ibu. Ya. Maka kita harus belajar begitu. Hidup ini bergantung saja kepada Gusti Allah, jangan kepada sesama makhluk. Kadang-kadang nyun sewu, kita kenal bupati saja kayak rumangsa yoyo, kayak waduh. Saya punya akses kepada bupati. Ayo coba lah. Bupati, gubernur, presiden. Orang beriman tidak akan peduli begitu. Orang beriman itu Allahus Somad. Ya. Hanya kepada Allah lah aku bergantung. Gusti Allah yang menciptakan bupati, yang menciptakan gubernur, yang bahkan yang menciptakan seluruh alam semesta. Rabbul Alamin. Alangkah indahnya hidup bergantung kepada Gusti Allah. Nah, itu namanya apa? Itu pemahaman tentang Allahus Somad. Ya, itu namanya bergantung. Maka dalam satu riwayat dikisahkan itu. Jadi ada salah seorang sahabat itu, ya, favoritnya itu favorit kulhu. Artinya setiap sholat selalu nggak ninggal kulhu ini. Sehingga kemudian diadukan ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, si aneh lo kanjeng Nabi, anggar sembahyang mesti kulhu. Kemudian seperti biasa, Rasulullah itu tidak pernah kemudian menerima berita sepihak tanpa tabayun. Dipanggillah itu tadi, apa bener sampean anggar sembahyang maca kulhu? Nggih kanjeng Nabi leres. Apa alasane sampean? Enggak duwe apalan liya ta? Enggak ada kanjeng Nabi, cuman kula seneng. Setiap saya membaca surat Al-Ikhlas itu ya Rasulullah, ayat demi ayat, ketika saya pada membaca qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu esa, saya merasa tauhid saya ini semakin mantap. Ketika saya baca Allahus Somad, Allah tempat saya bergantung, saya merasa masalah hidup saya itu pelong. Maka saya senang dengan ayat ini ya, dengan surat ini ya Rasulullah. Dan saya ketika membaca ayat ini semakin meyakini bahwa Allah itu maha segala-galanya. Apa jawab Rasulullah? Wajabat lakal jannah. Engkau berhak menjadi penghuni surga. Tapi niki saking pahami lho Bapak Ibu, mboten krana golek cepete mboten. Ini dahsyatnya surat Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Ini meniadakan sifat Allah dari sifat yang disekutukan dan diserupakan dengan makhluk. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan juga Allah itu awal tanpa ada yang mengawali, akhir tanpa ada yang mengakhiri. Wah, ini kita tahu ini ngoten niku, Pak. Jadi Gusti Allah itu al-awwalu wal akhir. Tidak ada yang sebelum Gusti Allah dan tidak ada yang sesudah Gusti Allah. Jadi Allah tadi itu ya kita
Kita kembali pada ayat yang tadi, Allah itu tidak butuh siapa-siapa dan tidak butuh apa-apa. Yang saya ngapunten, andai kata satu dunia ini semua tidak ada yang menyembah Allah, Gusti Allah tetap Tuhan. Ayo coba, pimpinan mana yang tidak butuh rakyat yang dipimpin? Tidak ada. Apalagi zaman demokrasi sekarang ini, untuk jadi bupati harus kampanye, harus ya karena butuh suara. Baru dia nanti kalau suaranya terbanyak, jadilah dia bupati. Tapi Gusti Allah jadi Tuhan itu tidak berdasarkan polling. Ya. Bahkan dengan gagahnya dalam hadis qudsi Allah Ta'ala menyatakan, ya bani Adam, wahai manusia, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dalika fi mulki syai'ah. Apa ndak hebat itu? Gusti Allah dan gagahnya mengatakan, ini manusia kelompok menungso, mulai menungso pertama sampai menungso terakhir, termasuk jin, semua menjadi makhlukku yang bertakwa sebagaimana takwanya orang yang paling bertakwa di antara kalian. Katakanlah kabeh kalau kaya Kanjeng Nabi, semua menyembah kepada aku dengan penuh ketakwaan. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki saya. Itu tidak bakal menambah kebesaran kekuasaanku. Sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjarin qalbin rajulin wahidin minkum mana qasa dzalika fi mulki syai'a. Sebaliknya, aku kabeh mulai manusia pertama sampai manusia terakhir dadi wong sing elek kabeh. Katakanlah kabeh kok Fir'aun. Tidak ada satupun yang menyembah Gusti Allah. Apa kata Gusti Allah? Mana qasa dzalika fi mulki saya. Tidak bakal mengurangi kebesaran kekuasaanku. Wah, itu Gusti Allah. Tidak butuh siapa-siapa. Lah kalau kita manusia lemah, Pak, lemah kita ini. Kita ini butuh orang lain. Sudahlah, seberapapun kayanya kita, harta kita miliki banyak, pangkat jabatan kita punya, tetap butuh orang lain. Itu kita manusia. Untuk pekerjaan yang sepele, guyu saja, mek guyu tok itu butuh wong liya lho, Pak. Coba guyu dhewe kan wong. Wah, beda status sudah. Coba kita mengenakan pakaian yang satu ini aja, satu pakaian ini kita sudah melibatkan dan meribetkan berapa orang itu. Ini kan pakaian ini kan dari kain, ya. Kain itu dari mana asalnya? Dari kapas. Ada petani yang menanam kapas. Kapas kemudian masuk pabrik pemintalan benang menjadi benang. Sudah berapa prosesnya itu? Benang ditenun menjadi kain. Kain sih guru digawe, kita ke penjahit. Ayo coba kalau kita ndak ngomong nggak butuh orang lain, kata nggak kelambi nandur kapas dewe. Ya. Ini kan asalnya dari kapas. Asalnya kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Sudah dilepas, ndak usah dikenang, sudah menjadi milik orang lain. Kan gitu. Tidak bisa kita memenuhi hidup sendiri. Lemah manusia ini, Pak. Maka salah kalau orang itu kemudian merasa hebat, merasa pinter, merasa kaya. Coba saya ngomong di sini tidak ada panjenengan semua. Lo kendengan ngomong dewe. Ya, mesti tidak akan bisa. Tidak berarti apa-apa sudah. Jenengan gak ada yang ngisi, ya prei ngajine. Ya, sing ngisi ono sing ngaji kano, ya padha ae. Ndak mungkin mubaliknya mau ngomong sendiri para karpet, para kipas angin, ndak mungkin. Ya, ini namanya kita ini lemah, kita ini butuh orang lain. Ya. Dan lebih butuh lagi kita itu kepada pertolongan Allah. Yang pertolongan Allah itu tadi ya nanti bisa lewat orang lain. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ini menegaskan bahwa tidak ada sekutu dan tandingan bagi Allah.
Maka jangan mempersamakan Gusti Allah dengan apapun dan dengan siapapun. Karena Allah Ta'ala itu maha segala-galanya. Satu dunia ini kepingin A, tapi kalau Gusti Allah menghendaki B, ya yang terjadi ya B. Manusia cuma pandai merencana, manusia cuma pandai mengira-ngira, tapi Gusti Allah yang menentukan. Sehingga loh, si Agustus kok udan, biasanya September, ya sekarang Gusti Allah. Udan itu sing noto Gusti Allah. Lah kok kate awake dhewe sing noto berdasarkan bulan. Biasanya udan lek wis iku lho, ber September, Desember itu biasa udan. Iki si Agustus dawa sih udane. Iku ya apa iki? Lho kok ya apa? Ya tidak ada masalah apa-apa. Itu namanya sudah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Gusti Allah itu kalau mau menghendaki segala sesuatu, cukup bagi Allah Ta'ala memerintahkan, terjadilah. Fayakun, maka terjadilah. Enak pun Pak, kalau hidup itu kita gumantung kepada Gusti Allah, itu hidup ini akan nyaman, hidup ini akan tenang. Nah, surat ini, surat Al-Ikhlas ini, ya, dalam satu riwayat ini turun ada asbabun nuzulnya. Ini kan surat ke berapa Pak? Al-Ikhlas surat ke berapa? 112 ya. Setelah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 112. Ini turun ada asbabun nuzulnya. Ya. Dalam satu riwayat dikisahkan bahwasanya kaum musyrikin Mekah ketika itu, ya, ayat ini surat ini Makiyah, ya, turun di Mekah, ya. Itu datang kepada Rasulullah meminta penjelasan tentang sifat-sifat Allah. Mereka bertanya, ya Muhammad, ya, tentu mereka memanggilnya ya jambal, ya, wong anjane dereng iman. Ya. Tapi Kanjeng Nabi itu Pak, ya, hebatnya Kanjeng Nabi dari segi nama, ya, ini ditimbali dengan intonasi yang bagaimanapun itu panggilan tetap meninggikan beliau. Faham maksudnya? Jadi kayak Abu Jahal, Abu Lahab niku karepe kan jambal Kanjeng Nabi, "Mat Muhammad." Tapi niku sakjane ngelem. Karena Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Ya, ini hebatnya. Sehingga Abu Jahal, Abu Lahab pegel-pegel kali Kanjeng Nabi, tetep ae, "Sopo? Iku lho Muhammad iki." Lho kok ngelem Muhammad kan jari Abu Jahal. Lah jenenge iku kok gegeran dhewe wong loro. Ya ini hebatnya karena Muhammad adalah artinya orang yang terpuji. Kemudian seperti biasa Nabi itu kalau ditanya, beliau itu tidak langsung menjawab. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kecuali nunggu wahyu. Betul juga dalam rangka menjawab pertanyaan orang-orang musyrikin tadi itu, kemudian turunlah ayat ini, kul, katakan wahai Rasulku. Kalau mereka bertanya tentang Tuhan, jawablah, Tuhanku adalah Tuhan yang esa, yang sifatnya Allahus Samad, ya, maka bergantunglah kepada Dia semua makhluk yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang menjadi sekutu bagi Dia. Kan jelas dan tegas ini. Jadi ngoten lho Bapak Ibu, ini contoh, kalau ditanya tentang masalah, jawabannya itu tidak usah gelambiar, jelas, singkat, padat. Itu Rasulullah itu kayak begitu. Seringkali ayat itu turun, ya, karena ada pertanyaan-pertanyaan begini ini. Ini namanya asbabun nuzul, sebab diturunkannya ayat. Sehingga dengan turunnya ayat ini terjawablah sudah apa yang mereka pertanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya esa itu sesungguhnya hanya milik Allah. Sehingga kita
seringkali mendengar Pancasila kita ini ya. Saya sampaikan berkali-kali, jangan salah Bapak Ibu, Pancasila ini yang 5 sila itu lahir dari ajaran Islam, jangan dibalik. Bukan Pancasila yang kemudian menginspirasi bangsa kita, salah, terbalik itu. Islamlah yang kemudian menginspirasi 5 sila ini, karena perumus Pancasila ini ya di dalamnya ada ulama-ulama yang sangat dalam ilmunya. Di sana ada Pak Kasman Singodimedjo, ada Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, ada siapa lagi Pak perumus Pancasila, itu kan orang-orang Islam. Jadi kalau dipreteli satu persatu sila yang ada dalam Pancasila, itu semua sumbernya ya tidak hanya Islam. Sehingga kemudian ketika terjadi perdebatan, karena awalnya kan Pancasila sila pertama itu kan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ini kan kemudian ada komplain, sehingga kemudian dikerucutkanlah Pancasila itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini tidak bergeser, tetap tauhid ini ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu ya qul huwallahu ahad ini ya. Yang kedua silanya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, perintah berbuat adil ya. Perintah bersatu antar sesama manusia, itu kan perintah Islam itu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kamu diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Ini kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan yang menurunkan keadilan dan menurunkan keberadaban. Yang ketiga persatuan Indonesia, bersatu itu kan perintah agama juga ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Yang keempat silanya berbunyi apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah itu kan juga perintah Islam. Wa amruhum syura bainahum. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perintah adil itu kan ada dalam Quran. Yang ini selalu dibaca oleh khotib Jumat itu. Ayatnya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya, ini perlu kita pahami sebagai bangsa Indonesia itu harus ya tegak nilai-nilai keislamannya, dan kita bangga sehingga bangsa kita ini merdeka. Seringkali saya sampaikan itu atas berkat rahmat Allah, dan Pancasila ini diambil dari Islam, jangan dibalik. Bukan Islam diambil dari Pancasila, ini keliru nih. Kenapa kok Pancasila sampai sekarang kokoh? Ya karena dasarnya Islam. Itu. Dalam riwayat yang lain dikisahkan bahwa ada kaum Yahudi. Kalau tadi yang pertama kaum musyrikin Mekah, ini sekarang kaum Yahudi datang kepada Rasulullah ya. Di antaranya ada Ka'ab bin Ashraf ya, dan Hai bin Akhtab. Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, lukiskan sifat-sifat Tuhan yang mengutus engkau. Coba saya ceritakan. Kemudian turunlah surat Al-Ikhlas ini sebagai jawaban terhadap pertanyaan mereka. Ini riwayatnya sahih, termasuk diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Jarir. Sehingga para jamaah rahimakumullah, surat Al-Ikhlas ini ketika sudah kita fahami ayat demi ayat, maka akan menghasilkan kedalaman tauhid yang sangat mendalam
dan akhirnya akan bisa menumbuhkan kemurnian iman di dalam kita itu berkeyakinan, dan dampak berikutnya akan menjadikan kita itu menjadi ringan dalam menjalankan ajaran Islam. Kenapa jenengan kok mau menyempatkan waktu dari rumah datang ke masjid kita ini untuk menghadiri sholat berjamaah? Tidak lain kan karena keyakinan kita, karena tauhid yang mantap itu. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha suci, Maha suci dari sekutu, Maha suci dari sifat-sifat makhluk, sehingga keyakinan seorang hamba yang mendalam kepada Allah Ta'ala akan menghasilkan sebuah amal-amal ibadah yang dia lakukan, ketaatan-ketaatan yang dia lakukan, sekaligus kemampuan untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan itulah yang kemudian disebut dengan takwa, dan itulah yang kemudian menjadi penilaian seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Penjelasan berikutnya, ketika kita sudah mendalami surat ini ayat demi ayat dengan satu pemahaman yang mendalam, dengan satu keyakinan yang kokoh, maka konsekuensinya adalah kita harus membatalkan semua kepercayaan kita kepada yang selain Allah. Kita harus menghilangkan semua kebergantungan kita kepada yang selain Allah. Kita harus meninggalkan semua yang kita takut selain Allah. Sehingga orang beriman itu selalu bergantung kepada Allah Ta'ala dalam setiap saatnya. Maka tidak perlu kita memakai jimat yang kemudian kita yakini itu akan mendatangkan keselamatan. Nah, tidak perlu. Orang yang beriman itu jimatnya cukup la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan selain darimu ya Allah. Maka Allahus Samad, Engkau tempat aku bergantung ya Allah. Sehingga seberapapun besar permasalahan kehidupan kita, karena kita serahkan kepada Zat yang Maha Besar, pasti akan ketemu solusinya, pasti akan ketemu jalan keluarnya. Karena hanya Allah lah tempat kita bermohon, Allah lah tempat kita mengadu, Allah lah tempat kita menggantungkan hidup ini. Karena orang itu bisa terkena musibah tanpa dia duga, berada dalam bahaya tanpa dia perkirakan. Tapi selama dia itu bergantung kepada Gusti Allah, maka perlindungan Allah itu akan selalu menyertai dia. Sehingga tidak jarang terjadi orang itu yang secara ukuran akal dia itu akan mati, tapi karena mungkin dia begitu kuatnya kebergantungan kepada Allah Ta'ala, dia bisa selamat. Ya contoh yang paling gampang ya contoh para nabi dan para rasul itu. Nabi Ibrahim itu tidak menyangka sama sekali kalau api itu tiba-tiba menjadi dingin. Nggak ngerti Nabi Ibrahim.
Dan Nabi Ibrahim itu yang penting hasbunallah wa ni'mal wakil. Bagaimana cara Allah Ta'ala menyelamatkan beliau nggak ngerti. Dan Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan caranya sendiri. Maka kalau jenengan sudah bergantung kepada Allah Ta'ala secara total, bersiap-siaplah untuk sholat isya, okay? Karena ini sudah bunyi. Jadi kalau kita sudah bergantung kepada Allah secara total, bersiap-siaplah, jenengan nanti akan ketemu dengan keajaiban kehidupan. Sesuatu yang tidak jenengan kira, sesuatu yang tidak jenengan sangka akan jenengan alami itu. Selama kita bergantung kepada Gusti. Sudah isya, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dimantapkan tauhid kita mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rizki yang barokah, dan akhirnya kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita pelajari karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.